Haruskah Max Verstappen membantu Sergio Perez di balapan Abu Dhabi kemarin? Kami melihat cukup banyak di netizen di berbagai platform sosial media kami kalau Verstappen seharusnya bisa memberikan bantuan yang lebih berarti kepada rekan setimnya. Seperti dengan memperlambat laju mobilnya untuk menahan Leclerc supaya Perez bisa mendekat lebih cepat, atau dengan membiarkan Perez lewat saat start balapan dan Verstappen bisa menjadi tembok penghalang bagi pembalap-pembalap di belakangnya supaya tidak mendekat dan Checo bisa menjauh. Apalagi jika melihat kondisi internal Red Bull yang sempat memanas pasca GP Brazil dengan penolakan tim order oleh Verstappen. Kalau melihat situasi di race kemarin, Red Bull start dari posisi 1 dan 2. Checo membuat start yang cukup bagus dan sempat berniat menyerang Verstappen di tikungan pertama, sebelum kemudian Checo memutuskan mengalah karena posisinya yang tanggung dan terlalu beresiko. Stint pertama, pace Perez sebenarnya cukup oke, dan dia mampu menjaga jarak dengan Charles Leclerc di belakangnya. Lalu kemudian, karena degradasi ban yang tinggi, kecepatan Perez mulai menurun secara signifikan di sekitar lap ke-13, dan kemudian dia masuk pit di penghujung lap ke-15. Karena Perez masuk pit di waktu yang cukup awal dan dengan degradasi ban yang tinggi, maka mau tidak mau, Red Bull harus menerapkan strategi 2 kali pit stop. Ferrari mengetahui jika Perez harus lakukan 2 kali pit, maka mereka memutuskan untuk menahan Leclerc lebih lama selama 6 lap supaya bisa memberikannya kesempatan untuk mencoba strategi sekali pit stop. 6 lap tambahan tersebut memberikan Leclerc ban hard yang lebih baru dan membuatnya mampu menekan Perez. Itu dibantu dengan strategi pit stop tipu-tipu dari Ferrari yang kemudian memaksa Red Bull lakukan pit stop kedua Checo lebih awal. Perez yang harus mengejar Leclerc sayangnya terhalang oleh Lewis Hamilton yang bisa menahannya selama 1 lap dan beberapa back marker. Pada akhirnya, Checo tidak bisa mengejar Leclerc dan dia hanya bisa selesaikan musim 2022 di posisi ketiga klasmen. Dia hanya terpaut 1,3 detik dari pembalap Ferrari tersebut saat menyentuh garis finish. Meski posisi ketiga bukanlah prestasi yang buruk, dan itu adalah raihan terbaik Perez sepanjang karirnya di F1, sekarang dengan kondisi sedemikian rupa, bisakah Verstappen memberikan bantuan kepada Perez pada race kemarin? Di awal video, kami menyebut beberapa skenario yang bisa dibuat oleh Verstappen untuk membantu rekan setimnya tersebut. Kita bahas dulu soal kemungkinan pertama dan yang paling banyak dibahas, yaitu Verstappen melambat di fase akhir balapan dan mencoba menghalangi laju Leclerc supaya Perez bisa cepat mendekat. Skenario ini banyak dibahas karena musim lalu, Sergio Perez melakukan hal yang sama kepada Lewis Hamilton untuk membantu Verstappen. Apalagi melihat jika meski Verstappen balapan dengan santai, dia masih bisa menyamai catatan waktu yang diraih oleh Leclerc. Seharusnya bukan masalah jika Max disuruh duel dengan pembalap Monaco tersebut. Apalagi dengan top speed yang bagus yang mereka punya, harusnya bisa membuat Verstappen menjaga jarak aman dari Leclerc dan menjebaknya di zona dirty air di sektor pertama serta ketiga. Max tidak perlu berlama-lama menahan Leclerc. Mungkin cukup 1 atau 2 lap saja sudah cukup untuk membuat Leclerc kehilangan waktu dan sangat membantu bagi Perez. Setelah itu, dia bisa tancap gas lagi dan menjauh di depan. Skenario ini bisa dilakukan Red Bull dan Max setelah lap ke-46, atau setelah Checo bisa menyalip Hamilton. Tapi, cara ini bisa dibilang terlalu beresiko, karena bisa saja kalkulasi mereka salah dan Leclerc malah bablas mencuri kemenangan dari Verstappen. Namun itu terjadi, setidaknya Verstappen sudah memperlambat laju Leclerc dan dia bisa memberikan jalan kepada Perez untuk mengejarnya. Lalu tantangan lainnya adalah adanya back marker sekitar 3-4 mobil di depannya yang bisa membuyarkan rencana tim order ini. Namun jika Red Bull berani, skenario macam ini bisa dipertimbangkan di balapan kemarin. Ada juga skenario lain yang lebih minim resiko dan bisa membantu balapan Perez sejak awal, yaitu dengan memberikan instruksi bagi Verstappen untuk menahan Leclerc di pertengahan stint pertama, di mana keduanya memilih untuk go long, memperpanjang stint mereka dengan ban medium. Ada 2 outcome yang akan dihasilkan. Pertama, Leclerc pastinya akan melambat dan memberikan Perez gap yang lebih jauh ketika Leclerc masuk pit. Lalu kedua, mereka bisa memaksa Leclerc masuk pit lebih awal untuk menghindari duel yang tidak perlu dengan Verstappen. Cara ini lebih masuk akal dan meskipun Max akan kehilangan pimpinan lomba, tapi dia masih mengejarnya balik di stint kedua dan pada akhirnya dia bisa memperlambat laju Leclerc lagi. Perez bisa memberikan posisi pertama yang dia rebut karena efek dari undercut sebagai rasa terima kasihnya ke Verstappen. Biarkan Perez lewat saat start juga bisa dilakukan, tapi ini terlalu beresiko mengingat pace Perez yang tidak terlalu oke saat di depan dan justru memberikan peluang bagi rival-rivalnya untuk menempel Red Bull di depan. Tetapi, rasanya kami terlalu berhalusinasi dan berpikir terlalu liar dengan skenario tim order barusan. Pertanyaan terbesarnya adalah, apakah Max Verstappen mau melakukan dan mematuhi tim order dari Red Bull, mengingat apa yang ia lakukan kepada Perez di Brazil?
Meskipun Verstappen sudah berkomitmen untuk membantu Checo di Abu Dhabi, tapi kami tidak yakin dia mau melakukannya jika disuruh melambat dan menghalangi pembalap lawan. Di kualifikasi, Max sebenarnya sudah memberi sedikit bantuan dengan slipstream kepada Perez yang membantunya raih grid kedua. Tapi jika disuruh melambat dan menghalangi laju Leclerc, jujur kami tak yakin dia mau. Setelah race ketika Max ditanya soal kemungkinan skenario team order tersebut, dia menjawab, apakah itu balapan yang adil? Pernyataan itu seperti menegaskan, jika kalaupun ada instruksi tim order untuk menghalangi Leclerc, Max tidak ingin menempatkan dirinya di situasi sedemikian rupa. Selain terlalu berisiko, pastinya itu tidak sesuai dengan prinsip balapan yang ia pegang teguh. Pada akhirnya, semua kita kembalikan ke tim Red Bull dan kontroversi mereka di Brazil. Masalah di Sao Paulo adalah soal miskomunikasi. Andaikan Red Bull sudah membahas perihal strategi tim order untuk memprioritaskan Perez jauh-jauh hari, maka mereka bisa menyelesaikan masalah antar Verstappen dan Checo lebih awal. Di Interlagos, Red Bull punya dua kesempatan agar Verstappen dan Perez bertukar tempat. Pertama di sprint race ketika Max mengalami kerusakan sayap depan dan saat balapan keesokan harinya. Tapi kedua hal itu gagal dilakukan dan menyebabkan poin Perez dan Leclerc sama saat memasuki balapan terakhir. Meskipun hasil balapan kemarin membuat apa yang terjadi di Interlagos menjadi tidak relevan karena Leclerc finish 3 poin di depan Perez. Tapi mungkin situasi balapan di Abu Dhabi akan jauh berbeda jika Perez unggul di klasmen ketimbang poinnya sama kuat seperti kemarin. Kekalahan Perez di Yas Marina akan membuat kontroversi di Brazil semakin terasa dampaknya dan bisa membuat Checo berpikir 2 kali untuk membantu Verstappen musim depan. Namun, kalau kita melihat gambaran besarnya, Sergio Perez faktanya memang tidak cukup cepat untuk bisa mengunci posisi runner-up klasmen. Banyak sekali momen di mana Perez seharusnya bisa meraih minimal konsisten di 3 besar, mengingat mobil RB18 adalah paket terbaik di F1 saat ini. Perez dan Red Bull punya kemampuan yang mumpuni untuk mengunci posisi kedua klasmen. Mendekati akhir balapan, Perez sedikit melemah dan catatan waktunya menunjukkan beberapa penurunan. Berbanding terbalik dengan Leclerc yang justru makin panas di lap-lap terakhir. Pada akhirnya, Perez dan Red Bull harus mengakui strategi jitu dari Ferrari, serta merelakan impian finish 1 dan 2 di klasemen. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.